Langsung ya. Ya, mari kita undang pembicara kedua, Dr. Anna Mailasari Kusumadewi, yang akan menyampaikan tentang mengenai peran medikamentosa sebagai terapi sumbatan hidung pada obstruksi sleep apnea. Marilah kita ikuti kurikulum vitae dari Dr. Anna ini yang sudah kita kenal bersama ya, dokter umum dan pendidikan spesialis THT-nya di FK Undip, juga pasca sarjananya. Sekarang Dr. Anna adalah konsultan rinologi ya di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan Dr. Anna adalah generasi penerus saya ini ya, yang sudah sudah global sekarang. Ya, Dr. Anna, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ica, guru saya, senior saya yang sangat baik dan selalu mendukung kami di Prodi IKTHTK LFK Undip. Terima kasih untuk perkenalannya. Pada pagi hari ini saya ingin sharing mengenai peran terapi medikamentosa sebagai terapi sumbatan hidung pada pasien-pasien OSA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas undangan yang diberikan, kemudian kepada pihak sponsor PT Dexa Medica, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta, para guru besar, teman sejawat, senior, maupun teman-teman dari dokter umum dan rekan sekalian. Ya, jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Dr. Kanti mengenai apa itu OSA, obstructive sleep apnea, bagaimana cara kita mendeteksinya, kemudian apa saja yang menjadi etiologi dari OSA itu sendiri. Nah, di sini saya ingin sedikit lebih membahas mengenai peran hidung atau adanya gangguan atau obstruksi hidung yang bisa menyebabkan atau memperberat adanya OSA. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi hidung adalah untuk sebagai penghidup dan respirasi. Jadi pada saat kita menghirup udara, kita tentu mengharapkan kita menghirup secara normal, fungsi respirasi kita mulai dari hidung, kemudian nanti masuk ke orofaring, kemudian nanti akan masuk ke saluran nafas bawah, dan akhirnya akan berakhir di paru-paru. Nah, beberapa hal yang menjadi yang mempengaruhi keadaan optimal dari nasal airflow itu sendiri. Yang pertama tentu saja aliran udara itu dipengaruhi oleh patensi dari keadaan di struktur di dalam hidung. Apabila ada sumbatan, tentu saja nasal airflow akan terganggu. Yang kedua, adanya fungsi dari mukosilier yang normal. Jadi kita tahu mukosa kafum nasi dilapisi oleh sel epitel komuner pseudokompleks bersilia, di mana dia mempunyai fungsi mukosilier transport. Nah, mukosilier transport ini ternyata juga berperan pada nasal airflow yang optimal. Kemudian tentu saja nasal airflow ini atau aliran udara ini dipengaruhi juga oleh fungsi normal dari reseptor untuk menghirup itu sendiri, untuk respirasi. Apabila fungsi ini tidak normal, tentu saja akan terjadi gangguan atau keluhan yang kita sering rasakan berupa hidung tersumbat. Yang terakhir, aliran udara melalui hidung ini bisa optimal apabila tidak ada adanya inflamasi atau peradangan di mukosa saluran nafas atas, yaitu mukosa kafum nasi maupun mukosa sinus paranasal. Ada 3 hal penting
yang berkaitan dengan struktur anatomi dari hidung yang nanti akan menyebabkan keluhan hidung tersumbat. Yang pertama adalah di daerah nasal valve, yang kedua adalah di daerah kafum nasi itu sendiri, dan yang ketiga nanti struktur yang berkaitan di daerah nasofaring. Kita mulai dari yang nasal valve. Seperti kita ketahui, kita mempunyai dua nasal valve, yaitu nasal valve atau katup nasal eksternal dan katup nasal internal. Katup nasal eksternal terutama dibentuk atau dipengaruhi adanya oleh lower internal cartilage dan upper lateral dari cartilage. Jadi kalau kita melihat kita dari struktur dari luar ini, jadi kalau misalnya kita menghirup, kemudian bagian vestibulum ini suka kembang-kembis seperti itu, ada kemungkinan kita mempunyai problem pada external nasal valve. Nah, sekarang untuk yang internal nasal valve, sebagian besar orang problem dari keluhan hidung tersumbat itu berkaitan dengan internal nasal valve ini, di mana dipengaruhi atau strukturnya dibentuk oleh septum nasi, konka inferior, dan dinding lateral dari kafum nasi. Ini adalah struktur yang menyusun atau mempengaruhi apabila terjadi gangguan pada katup internal. Cara paling mudah kita mengetahui apakah kita terganggu atau tidak itu dengan apabila kita menghirup kita bernapas seperti biasa ya melalui hidung, kemudian kita merasa agak tersumbat, kita bisa lakukan Muller manuver, yaitu kita bisa tarik ke arah pipi, kemudian kita mulai bernapas. Apabila dengan prosedur itu, tindakan sederhana itu kita merasa lebih nyaman, itu berarti kita mempunyai problem pada internal nasal valve kita. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui struktur di dalam kafum nasi. Struktur-struktur di dalam kafum nasi yang berpengaruh terhadap keluhan hidung tersumbat, yang pertama tentu saja kalau kita melihat menggunakan rinoskopi anterior ataupun menggunakan pemeriksaan nasoendoskopi, kita melihat adanya struktur konka inferior. Keadaan konka inferior yang udem ataupun hipertrofi itu akan menimbulkan obstruksi mekanik sehingga aliran udara tidak bisa masuk dengan leluasa sehingga akan terjadi gangguan dari respirasi atau keluhan dari hidung tersumbat. Yang kedua, kalau tadi kita tahu untuk optimal itu ada fungsi mukosiliar transport. Nah, disinilah fungsinya. Jadi apabila kita mempunyai sekret yang terlalu mukoid, jadi terlalu kental ataupun purulen, di mana sekret itu tidak bisa dialirkan secara normal oleh mukosiliar transport yang kita miliki di sepanjang mukosa kafum nasi maupun mukosa sinus paranasal, tentu saja akan menimbulkan retensi. Nah, retensi dari sekret ini atau mukus ini yang akan menimbulkan sensasi rasa hidung tersumbat. Jadi, aliran udaranya seperti terblocking atau terhambat oleh adanya sekret yang kental tersebut. Struktur yang berikutnya yang bisa menyebabkan keluhan hidung tersumbat tentu saja septum nasi. Keadaan septum nasi yang deviasi seperti yang tampak pada gambar ataupun adanya pembengkakan pada septum yang kita kenal sebagai septal body swelling itu bisa menimbulkan sensasi atau keluhan hidung tersumbat. Kembali karena adanya gangguan dari mekanik aliran dari pasase udara yang masuk melalui vestibulum kemudian ke kafum nasi. Di kafum nasi dia tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga terasa sensasi hidung tersumbat tersebut. Faktor lain yang bisa menimbulkan keluhan hidung tersumbat adalah adanya tumor di dalam kafum nasi. Yang seperti kita lihat ini adalah contoh adanya polip, di mana tentu saja polip ini yang ukuran besar akan menimbulkan obstruksi mekanik dari aliran udara. Selain itu juga tumor lain, tumor jinak yang lain ataupun tumor ganas yang berada pada kafum nasi bisa menimbulkan keluhan atau menyebabkan terjadinya hidung tersumbat. Kalau kita melihat menggunakan pemeriksaan CT scan, kita bisa melihat struktur tulang dari
kafum-nasi maupun sinus paranasal, serta struktur jaringan soft tissue-nya. Di sini saya memberikan contoh untuk konka. Jadi pada konka ternyata keluhan hidung tersumbat tidak hanya pada pasien dengan konka inferior yang hipertrofi. Kadang-kadang pada pasien dengan konka media yang bulosa itu bisa menimbulkan juga keluhan hidung tersumbat. Kemudian yang jelas sekali pasti kalau kita temukan pasien dengan gambaran seperti ini, konka inferiornya hipertrofi apalagi di dua sisi. Itu tentu akan menimbulkan obstruksi dari aliran udara sehingga udara tidak lancar dan pasien tentu mengalami keluhan dari hidung yang tersumbat karena tidak bisa menghirup dengan bebas. Struktur yang kedua yang kita bisa nilai menggunakan CT scan pada kafum-nasi kita adalah septum nasi. Tadi saya sampaikan, jadi pada septum nasi itu kelainan bisa berupa septum deviasi, seperti yang sering kita temukan ya, seperti ini. Bisa deviasi pada bagian cartilago quadrangularisnya, osmomer, ataupun lamina perpendicularis, tapi bisa juga ternyata tulangnya tidak deviasi, tetapi jaringan soft tissue-nya yang membengkak. Itulah yang kita kenal sebagai soft tissue swelling atau kita sebut sebagai nasal septal body. Maaf, ini keliru untuk keterangannya. Nah, untuk bagian yang part ketiga, tadi kan kita sudah nasal valve, kemudian kita masuk ke dalam kafum-nasi, kemudian kita keluar melalui koana, kita akan menuju ruangan nasofaring. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Kanti bahwa keadaan di nasofaring di mana ada tumor ataupun yang paling sering adalah adanya adenoid yang hipertrofi tentu akan menimbulkan sensasi sumbatan hidung karena kita tahu aliran udara dari nares anterior masuk ke kafum-nasi dia akan diarahkan secara laminer oleh konka inferior, konka media maupun konka superior menuju ke nasofaring dan nantinya akan menuju ke saluran nafas bawah. Apabila ada obstruksi di daerah nasofaring, misalnya seperti ini adalah grading dari adenoid hipertrofi pada keadaan yang normal, pada pembesaran ringan, pada pembesaran yang sedang dan yang berat sampai adenoidnya masuk ke dalam koana, masuk ke dalam kafum-nasi, ini tentu akan menjadikan obstruksi mekanik dari aliran udara itu sendiri. Tentu saja kalau keadaannya seperti ini, pasien tidak bisa bernapas lewat hidung, sehingga pasien mau nggak mau pasti bernapas melalui mulut. Selain adanya adenoid hipertrofi ataupun tumor di daerah nasofaring, adanya postnasal drip atau sekret mukopurulen ataupun mukoid di daerah nasofaring kadang-kadang menimbulkan sensasi hidung tersumbat. Jadi kalau sekret itu mengumpul di daerah koana, tentu saja aliran udara akan terganggu. Nah, itu yang akan menimbulkan keluhan hidung tersumbat pada pasien. Nah, sekarang kita berbicara mengenai bagaimana terapinya atau penanganannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai terapi medikamentosa. Sebelum kita memberikan terapi, tentu saja kita harus mengetahui dulu dan mendiagnosis etiologi dari nasal obstruksi atau keluhan hidung tersumbat tersebut. Etiologi yang paling sering adalah keadaan inflamasi, baik itu oleh peradangan karena infeksi ataupun inflamasi kronik seperti alergi. Kemudian bisa juga karena kelainan dari struktur anatomi, seperti yang tadi sudah disampaikan, adanya septum deviasi, konka hipertrofi ataupun konka bulosa. Kemudian bisa juga campuran dari adanya inflamasi dan juga kelainan pada struktur anatomi. Keadaan lain yang menimbulkan keluhan hidung tersumbat adalah adanya neoplasma, baik itu neoplasma jinak maupun neoplasma ganas. Keadaan hormonal seperti keadaan kehamilan seperti pada ibu hamil kadang-kadang juga didapatkan keluhan hidung tersumbat. Dan yang terakhir adalah kombinasi dari beberapa etiologi yang ada tersebut. Jadi terapi yang paling tepat itu bagaimana? Tentu saja terapi yang tepat adalah terapi yang sesuai dengan kausa dari hidung tersumbatnya.
Yang utama pada saat kita memberikan terapi medikamentosa tentu saja apabila kita menemukan kelainan atau keadaan inflamasi pada kafum nasi maupun sinus paranasal yang menyebabkan keluhan hidung tersumbat. Bisa pada keadaan rinitis, baik itu rinitis akut, rinitis kronik seperti rinitis alergi atau rhinosinusitis, bisa juga keadaan konka inferior yang hipertrofi akibat adanya inflamasi yang kronik, bisa pada keadaan adenoid hipertrofi yang biasanya juga dipengaruhi adanya inflamasi, baik itu inflamasi akut berulang maupun yang kronik, dan juga adanya nasal polip yang pada beberapa kasus dipengaruhi karena adanya pengaruh dari IgE atau pengaruh dari TH2. Keadaan inflamasi ini tentu perlu kita lakukan terapi meskipun nanti kita menemukan kelainan pada struktur anatomi. Jadi kalau ada dua etiologi, salah satu di antaranya adalah keadaan inflamasi. Keadaan inflamasi ini wajib untuk dilakukan terapi medikamentosa. Terapinya berupa apa? Jadi pada terapi untuk pasien hidung tersumbat pada keadaan OSA, kita bisa atau pada keadaan umumnya kita bisa lakukan terapi seperti yang tampak di sini. Yang pertama kita bisa lakukan posisi kepala. Jadi posisi kepala kurang lebih kita tinggikan sekitar 10-30 derajat. Yang ditinggikan tidak hanya kepalanya saja, jadi bukan hanya dari leher, tapi paling baik adalah dari perut atau dari pinggang. Jadi posisi ini akan mengurangi venous return ke arah kepala sekitar 20%. Kemudian kita juga bisa, seperti yang kita tahu, banyak iklan yang mengiklankan tentang penggunaan dari nasal adhesive strip. Jadi diberikan seperti selotip seperti itu, kemudian dengan tujuan dia akan meninggikan dari internal valve-nya sehingga memberikan sensasi atau melonggarkan di area internal valve tersebut sehingga pasien tidak ada keluhan hidung tersumbat. Tetapi bagaimana dengan studinya? Jadi penelitian yang sudah dilakukan kalau untuk posisi head up ini sama seperti saat kita melakukan head up pada operasi memang sudah terbukti mengurangi venous return yang ke arah kepala. Sedangkan penggunaan internal atau eksternal supporting untuk pasien-pasien dengan OSA, terutama yang hidung tersumbat, itu ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan memberikan efek yang baik. Jadi pemberiannya baik itu internal atau eksternal itu signifikan untuk mengurangi keluhan dari pasien. Tetapi pada pasien OSA sudah dilakukan literatur review, ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan pada nilai apnea-hypopnea index maupun lowest saturasi oksigen. Jadi hanya secara simptomatis pasien merasa lebih longgar, hidungnya tidak tersumbat seperti itu. Untuk penggunaan nasal dekongestan seperti kita ketahui, kita mempunyai beberapa preparat seperti oxymetazoline maupun silometazoline. Salah satu literatur yang ditulis oleh kelompok studi rinologi Indonesia pada tahun 2016 kita sudah melakukan review. Jadi untuk keamanan penggunaan oxymetazoline ini memang dia mempunyai efek yang luar biasa pada pasien. Jadi apabila kita spray atau kita teteskan secara instan, pasien pasti akan merasakan napasnya lega. Tapi kita harus berhati-hati terhadap adanya rebound fenomen. Jadi untuk menghindari itu penggunaannya dibatasi pada 3 hari berturut-turut. Setelah itu harus dilakukan wash out paling tidak 24 jam untuk dilakukan penggunaan yang berulang. Penggunaan nasal saline irrigation. Jadi kita kenal ya, dan kita sekarang sudah semakin mengenal mengenai penggunaan cuci hidung ini. Jadi memang manfaatnya banyak sekali, karena tadi kita tahu juga etiologi dari hidung tersumbat, salah satunya adalah adanya mukus yang kental. Jadi dengan kita lakukan irigasi,
Terutama efektif bila kita lakukan irigasi yang kita bisa memasukkan cairan dari hidung kanan masuk sampai nasofaring, kemudian kita keluarkan melalui hidung kiri karena hidung kita seperti pipa U. Tentu saja kita bisa membersihkan sekret mulai dari nares anterior, cavum nasi, nasofaring maupun di kontralateral. Itu akan menghilangkan keluhan hidung tersumbat. Dan yang pemberian nasal irigasi menggunakan high volume dengan low pressure, menggunakan air hangat, itu juga akan mengurangi adanya udem pada mukosa sehingga pasien merasa keluhan hidung tersumbatnya akan jauh lebih baik. Penggunaan nasal steroid. Jadi nasal steroid ini memang kalau kita lihat dia mempunyai efek yang sangat luar biasa sebagai antiinflamasi. Penggunaan nasal steroid secara topikal lebih aman daripada penggunaan secara sistemik. Jadi efeknya kita bisa lihat pada epitel maupun pada sel-sel inflamatori, dia bisa mengurangi dari sel-sel inflamatori, memblocking, sehingga reaksi inflamasi topikal yang berada pada mukosa akan bisa dikurangi dan dia akan preventif jangka panjang untuk memberikan efek yang lebih lama. Berapa lama kita berikan? Dari beberapa penelitian cukup bervariasi. Ada 2 randomized clinical trial ya yang dilakukan. Itu memberikan hasil yang baik pada pasien OSA, itu pada 4 minggu pemberian nasal steroid, sedangkan pada pasien OSA dengan rinitis alergi, terapi optimal dirasakan pasien setelah 10 minggu. Bagaimana dengan penggunaan antihistamin, kemudian leukotrien, ataupun oral steroid dan imunoterapi. Jadi terapi ini tentu saja efektif apabila pasien keluhan hidung tersumbat yang disebabkan oleh rinitis alergi. Jadi pada pasien-pasien dengan rinitis alergi kita sudah tahu efektivitas dari obat tersebut, sehingga apabila inflamasi kronik yang disebabkan karena alergi itu bisa terputus atau kita cegah, tentu saja keluhan hidung tersumbat atau udem ataupun inflamasi yang ada di cavum nasi dan sinus paranasal akan hilang, sehingga keluhannya juga akan mengalami perbaikan. Ya, sebagai take home message, jadi keluhan hidung tersumbat itu memang disebabkan oleh banyak faktor. Jadi kita harus melihat apakah dia karena faktor struktur anatominya, apakah karena memang adanya faktor inflamasi, neoplasma, ataupun yang lain. Terapi yang tepat dan optimal memberikan hasil yang baik tentu saja apabila kita melakukan atau memberikan terapi sesuai dengan diagnosis dan etiologi. Untuk medical terapi yang disarankan menurut literatur yang sudah ada pada pasien-pasien dengan keluhan hidung tersumbat dengan OSA maupun tanpa OSA, kita bisa berikan nasal salin ataupun dengan pemberian nasal steroid. Demikian sharing dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Dr. Ana atas presentasinya yang seperti biasa Dr. Ana dengan gayanya yang khas, yang dapat menjelaskan dengan lugas sehingga kita dapat menangkapnya dengan baik. Perlu mungkin kita ingatkan kepada garda terdepan, adik-adik yang di garda terdepan, bahwa kita harus mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan obstruksi nasal ya, pertama sekali ya. Tadi sudah dijelaskan dengan begitu jelas. Kemudian terapi-terapi apa yang bisa kita lakukan? Jadi dapat kita berikan topikal dengan dekongestan dan nasal kortikosteroid. Yang tentu saja kita harus ingat bahwa dekongestan ini juga harus hati-hati dalam pemberiannya karena akan bisa terjadi rebound pneumonia. Ya. Nasal kortikosteroid dapat diberikan dan meskipun lambat, tapi dapat menghasilkan atau memberikan satu gejala yang berkurang setelah 4 minggu dan 10 minggu. Ya. Pemakaiannya menurut beberapa penelitian bisa dipakai sampai lebih dari 6 bulan.
Demikian juga pemberian antihistamin, yaitu bisa diberikan. Tidak lupa nasalsalin, ternyata sangat penting dan sangat berperan pada keadaan dengan obstruksi nasal. Demikian, tadi pembicara kedua telah selesai menyampaikan